Kalau Mas Imam berlatihnya adalah gaya-gaya pemuda, kalau Pak Irsyad itu gayanya kesepuhan. Gitu. Oh. Jadi kenapa ada Pak Irsyad? Karena Pak Irsyad yang membuat senam kita 90 itu, 190. Adik kelas saya itu Wiono. Oh Mas Wi, adik kelas. Wiono itu adik kelas, karena ketika saya kelas 2, dia kelas 1. Gitu. Sama Mas Maji. Oh Mas Maji juga adik kelas? Maji itu satu kelasan sama Wiono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sakti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya dengan Mas Tio ini silaturahmi ke Mas Sakti. Orang Madiun katanya mau kenal Mas Sakti yang mana, jadi saya antar Mas Tio. Kemudian ini saya dokumentasi Mas Sakti, biar Mas Sakti ya paling tidak pasti punya kenangan indah selama latihan di pavilion dengan Mas Imam itu seperti apa, biar bukan katanya tapi Mas Sakti masih ngerasain bagaimana dilatih Mas Imam seperti apa, dan teman-teman Mas Sakti siapa saja. Siapa tahu ini buat pembelajaran kita semua, ini dokumen supaya nanti siapapun nanti adik-adik kita orang belajar S1 ada loh di digital Mas Sakti itu Mas cerita seperti ini. Nah kalau yang cerita Mas Sakti kan pasti otentik, pelaku. Dan saya orang sangat kagum dengan apa yang Mas Sakti lakukan. Moga Mas Sakti ceritain bagaimana dulu latihannya, kok iso kepencut ya S1. Ya. Jadi saya latihan itu tahun 61. Belum lahir. Waktu itu kan di SMA. Jadi saya masuk, kebetulan di aulanya sekolah itu dia ada latihan. Waktu itu yang ngelatih Pak Harsono. Oh, Pak Harsono putranya Pak? Putranya Pak Harsono. Pak Harsono. Itu kelas 1. Saya latihan di situ cuma 6 bulan. Oh, di SMA itu. Terus saya gabung ke tempat Mas Imam. Oh, di pavilion. Pavilion. Dan itu karena saya waktu itu latihan nari di situ, di kabupaten. Nah, sebelahnya itu tempat latihan pencak gitu. Oh. Ceritanya. Jadi kita latihan itu cuma berdelapan aja. Oh. 8 orang. 8 orang itu sekarang udah meninggal semua nih. Nah, di atas saya itu paling ya Mas Gembong, Mas Maji sama Gigot aja nggak pernah kumpul ya. Kalau ada pertandingan aja mereka latihan. Oh. Jadi yang rutin berlatih itu 8 orang aja. Kalau di Jakarta ada Mas Lili, Mas Lili. Zaman dulu. Ya, Mas Lili. Mas Lili, Mas Dirman. Dirman juga pindah ke Jakarta. Terus kita jagoannya itu Fendi namanya. Effendi. Kakaknya Mas Cok, adiknya Mas Joko. Atau kakaknya Mas Joko, bukan? Oh, bukan Mas Fendi itu. Fendi itu adik-adiknya juga jagoan-jagoan itu. Saya lupa namanya tapi mereka jadi kita latihannya itu ya biasa aja, senam dulu seterusnya gitu. Cuma ada bedanya nanti. Jadi kemudian dari situ saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 disahkan. Jadi 3 tahun ya. Disahkan kemudian saya pindah ke Bandung. Di Bandung saya gurunya itu Pak Irsyad. Oh. Karena Sakti kuliah di ITB. Ya. Pak Irsyad itu gurunya Mas Imam. Gurunya Mas Imam. Ada perbedaan cara melatih aja. Oh. Antara Mas Imam sama ini. Tapi gerakannya sih sama. Jadi
adik kelas saya itu Wiono. Oh Mas Wi, oh, adik kelas. Wiono itu adik kelas, karena ketika saya kelas 2 dia kelas 1 gitu. Sama Mama Maji. Oh Mas Maji juga adik kelas. Oh. Maji itu satu kelasan sama Wiono. Oh. Nah, Jadi sebelum ada senam dasar yang dibuat Pak Ersat, berarti latihannya jurus saja Mas? Yang diajarin jurus saja berarti? Jadi di Pak Arsono itu kita latihan mulai jurus. Oh langsung jurus. Jurus 1, 2, 3. Makanya beda, memang beda. Kemudian gerakannya Pak Irsat itu nurun ke Mas Imam. Oh. Jadi misalnya pukulan aja. Pukulannya Pak Irsat itu modelnya bandel. Kalau mereka yang putar suwi kayak nyamping, bandel samping. Itu aja beda. Nah, jurusnya beda. Jurus 2 dan 3 itu dibalik. Oh ya, pernah dengar cerita ini, yang 2 dan 3 itu dibalik. Nangkis dulu. Makanya kalau Mas Edi mau merubah lagi, misalnya tadinya tangkisanan mundur. Ya. Mas Edi Mas Semanto pengen bikin maju. Oh, sananya maju. Nah kalau maju maka jadi jumbo antara A dengan B-nya nanti. Bukan, jumbo dengan jurus yang lama. Jadi idenya jurus itu kenapa dibalik itu adalah zaman dulu kalau sambung paling mudah kan mundur. Oh, kalau sambung nangkis mundur. Kalau diserang mundur, ya, mundur. Itu paling aman. Ya. Karena kalau jurus 3 itu kan maju. Ya. Nah Pak Irsat tidak maunya ngajar itu yang urut gitu. Dari yang gampang, baru yang ke sulit. Yang sulit. Makanya baru dari jurus 2 dulu, baru jurus 3-nya. 3 maju. 3 maju. Oh. Nah itu dulu Mas Imam itu untuk memperjuangkan itu aja susah itu dulu. Nah yang terakhir Bangsa Bambang itu mereka nggak mau menggunakan jurus-jurus Pak Irsat karena mereka pengen zaman kembali dulu. Yang bilang jurus lama gitu ya, yang bilang sebut jurus lama ada itu. PCL, ada jurus kawak dan sebagainya gitu. Tapi nggak usah dipermasalahkan karena nanti kita kalau sudah ini, misalnya jurus 4. Jurus 4 itu yang lama itu turun. Oh, ke bawah. Nah, itu menurut Pak Irsat ini ada lebih susah daripada ini karena waktu itu Pak Irsat itu tendangan itu dibagi 3. Ada cepat, terus ada ini dan ada yang cepat sekali gitu. Nah, kalau tendangannya itu cepat yang turun nggak sempat. Makanya waktu itu Pak Irsat main dengan menggunakan siku. Gitu. Sehingga itu ke bawah-bawah terus. Karena takaran beda-beda, kemudian merasa bahwa jurus-jurus lama itu lebih ampuh daripada jurus yang baru gitu. Itu semua begitu modelnya. Jadi supaya bisa disebut ampuh ya pakai jurus sama dibikin namanya PCL. Tokohnya Takran dulu
Batiling. anak-anak dari Ngawi itu kalau mau berguru dia latihan PJL ya ke Takran. Oh, Gitu. Kebetulan Takran tuh pinter anunya, apa orasinya dan sebagainya itu meyakinkan gitu. Tapi kita yang di kabupaten nggak mau, kita yang ngikuti gimana kata guru aja. oh, Itu. Jadi saya ngalami 3 aliran. Aliran Pak Arsono, itu pertama kali belajar itu. Kemudian alirannya Mas Imam. Kemudian alirannya Pak Irsyad. Jadi tiga-tiganya ini mempunyai kekhususan sendiri dalam baik dalam latihan maupun kadang-kadang gerakannya dan sebagainya gitu. Tuh, jadi tapi ya lebih baik kita belajar semuanya. Nah, sehingga yang Pak Irsyad aja 90 itu masih kepecah lagi. Misalnya jurus harimau menanti. Harimau menanti untuk menangkis kemudian menyerang itu kalau di senam kan cuma 1 ya. 40 sekian itu. Oleh Pak Irsyad itu dipecah jadi 3. Jadi makanya ada gerakan yang cuma di bawah ini. Ya, yang gini-gini doang. Oke. Nah, yang ke-6 ini. Nah, jadi ini dipecah masing-masing punya gerakan. Kenapa? Karena gerakannya memang sulit. Jadi dipecah. Masing-masing ada senamnya gitu. Jadilah jurus 90 itu. Senam 90. Nah, saya sudah meninggalkan dunia gerak sih. Jadi nggak mau cerita dengan gerak nanti malah ini. Karena saya mikir untuk adik-adik yang masih bisa gerak seperti tingkat 2 itu harusnya diberikan pada usia 25. Tingkat 2. Ini masih fit Mas ya? Masih gerakannya masih bisa ke bawah. Gerakannya masih. Karena kalau sudah tua sekarang ini diberikan pada umur 40 ke atas udah kesian fisiknya. Dan di Pak Hardjo Utomo sendiri di zaman itu memang tidak ada zaman yang Suro itu jurusnya cuma 1 aja. Di zaman ini kemudian Pak Hardjo di penjara zaman di penjara gitu. Dia ketemu sama pendekar Minang. Jadilah tingkat 2 itu. Jadi tingkat 2 itu dia ketemu, memang ternyata kita kan pernah bersilaturahmi ke Padang sana. Memang silatnya bagus. Aslinya kita itu sebetulnya banyak meniru di sana. Daripada silat-silat kita yang jurus 1 dan sebagainya gitu. Itu. Jadi tingkat 2 itu hanya diberikan kepada anak-anak dari S1 ini untuk zaman waktu itu, zaman Mas Imam
yang bangsa Mbak Tino, Mas Setiawan, itu Mas Tibio, DPR, Bona. DPR Bona, kan ada Nah, satu itu adalah generasi pertama untuk tingkat 2. Sekarang yang mewakili ya kalau dimajuin ya Mas Rumah Setio ya. yang masih latih. Kalau boleh, Pak Ersyad itu latar belakangnya apa Mas? Kok saya kan pernah sekolah olahraga, dia kok nyusun senamnya itu begitu runtut gitu, runut gitu, artinya dari mulai gerakan kaki saja, tangan saja, kaki tangan, terus itu tuh memang kelihatan dari potongan-potongan jurus yang dibuat sedemikian rupa. Artinya belajar kayak Mas Sakti udah singgung ternyata tadi, dari pelajaran yang sederhana atau yang gampang menjadi yang sulit. Ternyata memang belajar teknik itu seperti itu, dari pelajaran yang paling sulit, yang paling gampang kepada yang paling complicated nanti gitu, seperti gitu loh. Nah, basicnya beliau itu apa? Sekolah olahraga atau pernah pendidikan apa kok bisa nyusun materi pencak hebat? Dia gitu? Ya dia belajarnya ya dari jurus-jurus kita itu, kemudian basic ya olahraga adalah dari senam Jepang karena zaman waktu itu. Jadi hitungan 1 sampai 8 itu adalah di zaman Jepang waktu itu, mereka selalu mengadakan senam. Setiap pagi itu senam. Nah, ya. Metode itu yang dipergunakan oleh Pak Ersyad untuk menyusun senam dasar. Ada lagunya, ada ini, dan semua itu ada. Kita punya anak Pak Ersyad yang nomor 1 udah meninggal, nomor 2 masih ada sekarang di Sendel. Ke nomor 2, nomor 3 ada di Ciputat sih Mas ya. Daerah, ya. Apa nama perumahannya itu? Bukan di Bona, apa namanya? Ya. Yang namanya Mas Edi. Mas Edi itu zaman saya latihan, dia masih kecil-kecil, belum latihan silat. Mas Edi kan latihannya di Jakarta. Apa sih namanya kompleksnya? Ini Pak, setelah UIN ini kompleknya apa namanya? Reni Jaya. Reni Jaya. Bukan. Reni Jaya kan di Jalan Lain. Ya, pokoknya itulah. Jadi itu Pak Ersyad menciptakan sebetulnya senamnya dan lagunya. Ada lagunya. Ada marsnya ada. Nah itu yang belajar malah anak-anaknya ini. Saya malah mendengar dari mereka. Gitu. Jadi Pak Ersyad mencoba mendekatkan gerakan dan metodenya dari Jepang. Gaya Jepang, bagaimana orang Jepang mengajarkan jadi tahap demi tahap, hitungannya dan sebagainya itu dari aliran Jepang. Tapi dari anatomi tubuh, dia punya teman waktu itu di Semarang yang dia diskusikan. Lah itu beberapa ada keterkaitannya itu, karena ilmu anatomi tubuhnya tuh gerakannya dia tuh sinkron. Jadi artinya ini cuma kaki, ini gerakan senam salah satu aja, ini mau gerakan gastrocnemi, persiapan menendang. Berarti bentuknya seperti itu. Jadi begitu saya pelajari, ini nyambung semua sama ilmu olahraganya, sama fungsi ototnya, sama tujuan akhir mau ngapain nanti seperti itu. Itu adalah dari seorang dokter di Semarang waktu Pak Ersyad belajar di sana untuk menyelesaikan 1 sampai 90 itu. Nah kalau ke Mas Imam sendiri, Mas Sakti, seperti apa sosok? Karena saya nggak pernah ketemu, Mas. Saya belum pernah ketemu. Sosoknya Mas Imam ke menurut pandangan Mas Sakti itu
dia kan pasti sebagai dia Mas Sakti sebagai seorang pelatih, dia seorang mungkin pembina juga, sebagai kakak juga, tapi mungkin suatu ketika sebagai kayak mengganti orang tua juga rasanya kalau Ya. ketokohannya beliau gitu. Seperti apa tuh Mas? Jadi kebetulan saya itu ditinggal ayah saya. Ayah saya meninggal tahun 45. Itu saya baru lahir. Oh. Jadi saya besar itu nggak punya ayah. Oh. Sehingga waktu di tempat Mas Imam itu adalah kakak saya, tapi juga guru saya. Gitu. Iya. Jadi saya terbentuk ya di sana, sosok Mas Imam itu. Nah, Mas Imam itu waktu pertama kali itu yang diajar adalah karakter orangnya. Itu nanti justru yang saya pelajari setelah saya tidak bisa bergerak pencak silat, gitu. Itu yang harus dipelajari oleh adik-adik kita nanti. Oh, udah gak fisik lagi. Suatu saat nanti nggak fisik lagi berarti. Tapi karakter. Jadi Mas Imam mengajarkan di situ termasuk kenapa harus ke Gunung Lawu, misalnya gitu. Kenapa harus ke Pacitan, Laut Selatan dan sebagainya, itu adalah sebagian dari latihan kita sebetulnya. Jadi beliau melihat karakter orang ini sering pemarah, ini suka ngomong kotor, suka maki-maki dan sebagainya, itu dicoba untuk dibersihkan menjadi karakter yang baik gitu. Intinya gitu. Sehingga latihan kita lebih banyak di pembinaan karakter pada saat awal-awal itu. Awal sampai akhir. Jadi yang dilatih Mas Imam itu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu. Kita punya 3 paket. Paket 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu udah nggak fisik lagi. Itu yang saya lakukan sekarang gitu. Akhirnya saya setelah tidak main pencak lagi, itu yang karena itu kita mulai dari namanya sangkan paraneng dumadi, dari mana manusia berasal dan berujung atau berakhir itu balik lagi ke Allah. Makanya urutan itu yang dilatihkan. Jadi ya udah itu, tapi itu nanti proses latihan yang Anda pernah baca mengenai Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Itu zaman itu adalah zaman memang kita belajar berkelahi. Berkelahi itu dimulai dari Mas Imam. Jadi kita latihannya lihat Mas Imam pakai halter dan sebagainya itu waktu melawan itu, karena dia merasa bahwa cara berkelahi yang betul itu adalah seperti ini gitu. Termasuk Osdowernya. Jadi Osdower kita zaman dulu berlatih itu adalah karena kita ngerasa bahwa kita dulu anak-anak Satrate itu di Madiun kita jagoan. Tapi di luar Madiun kita kalahan gitu. Gitu. Kemudian saya analisa adalah karena kita memang fisik Osdowernya memang kurang. Makanya kita mulai memperbaiki fisik. Osdower itu akhirnya. Saya membuat kelompok baru. Jadi yang saya bikin itu adalah angkatannya, karena dulu yang jagoan-jagoan itu adalah
mereka yang dari Madiun datang ke Jakarta, ya ke Durrahman segala macam, Panji segala macam, itu tidak alumni Madiun sebetulnya. Alumni Madiun yang berkelahi di Jakarta sampai internasional. Nah, tetapi saya juga melihat celah-celahnya. Ini yang kurang. Akhirnya saya bikin kelompok remaja. Jadi saya ngambil anak-anak ban Jambon. Dan Jambon itu artinya dia masih murni, kalau kecampur Madiun, maka gaya Madiun. Nah. Padahal waktu itu Madiun kalahan melulu, Bang, yang katanya Ujo segala macam itu. Nah, saya bikin generasinya Roni. Apa itunya adalah yang penting outdoor-nya bagus, model latihannya dan sebagainya. Tempat latihan saya pindah ke Garuda Jaya. Di sana kita mulai bahwa orang itu anggap aja nggak tahu apa-apa. Kemudian dia harus berkelahi dalam panggung, dalam prestasi. Jadi itu yang kita bina mulai dari situ. Dan terbukti kita pada kejuaraan di seluruh DKI bisa mengumpulkan 24 medali emas. Terus masuk DKI 7 kita ikut. Dari 7 itu yang juara secara nasional 2, Roni sama Purwanti. Oh, ininya adik Mas Edi. Mas Edi. Adiknya Mas Edi. Mbak Purwanti. Itu saya dulu menunjukkannya model gitu. Ya. Jadi dengan cara latihannya dirubah, kemudian musdawar dan sebagainya, maka kita bisa meraih medali emas dan sebagainya. Jadi yang Anda perbaiki nanti ya itu, mulailah dengan, kalau sekarang musdawarnya udah bagus-bagus, udah lumayan lah gitu. Karena zaman dulu yang jagoan itu yang dari Madiun Bangsa Pranowo. Mas Pranowo itu jagoan, tapi kalau berkelahi paling 1-2 ronde lawan jatuh gitu, modelnya itu. Karena Mas Imam memberi contoh itu gitu. Jadi cerita mengenai Sewulan segala macam semua karangannya orang-orang kita. Itu karangan gitu. Kita sengkain bener Mas. Kita bukan Mas Imam betul-betul di konkursus ketemu gitu. Ya, kita bertanding aja biasa. Bukan yang ada tambah-tambahan apa? Pakai apa ya? Kan ditambah pakai kacang hijau apa? Biar rame aja. Berarti udah ada medsos juga ya Mas. Cuman karena pada saat itu saya jadi dokter pertandingan. Yang pertandingan nomor 1 itu petarungnya kita itu Parno Ramalan. Parno Ramalan itu sebetulnya partner saya untuk ganda. Terus yang maju kedua Darso. Darso itu putranya siapa ya, pendiri ini ya, pokoknya Darso dia teman saya SMA. Kemudian ketiga jagoannya Mas Imam. Jadi pertandingannya bukan tunggal Mas Imam sendiri dengan begitu, bukan ya, ada yang lain. Ada kelas-kelasnya. Ada yang lain. Makanya juga kayak orang tantangan jawara ketemu jawara gitu, ternyata enggak, pertandingan konkursus biasa ada kelas-kelasnya. Ada kelasnya. Karena dokternya awalnya Dokter Susmoyo Jalan Sumatera Madiun, dicek semua kesehatan dan sebagainya. Terus panggungnya 2 meter tingginya. Tinggi.
pakai ring. Kita nggak punya metode sebetulnya. Peraturan pertandingan juga nggak ada. Oh. Ya yang umum aja. Terus itu berkembang menjadi pencak dor itu kan Ya. itu. Pencak dor. Kalau dua petanding kita, yang pertama Parno sama Darso ini, dua-dua lawannya dari Pecut Jakarta. Oh, si Pecut Pecut. Jakarta ini alirannya PKI. Oh. Jadi lawannya Parno itu Narso, terus Darso ketemu sama guru besarnya Pecut Jakarta itu. Itu dua-dua KO, menang KO. TKO apa KO ya modelnya? Oh, yang dari kita ini, yang dua menang KO. Ketiga kan Mas Imam. Terus keempat, kelima mulai kacau. Lempar-lemparan kursi dan sebagainya itu. Oh. Berarti termasuk Mas Imam apa ngekrip dia itu ada gitu atau iya. Ada memang ada. Ya karena Mas Imam udah sebetulnya udah lawannya itu memang kedot kelot, jadi ditendang apa-apa nggak apa-apa. Oh. Jadi Mas Imam bingung dia, ditendang ini nggak apa-apa, ini apa-apa gitu ya. Akhirnya dia memutuskan harus pakai otak, jadi digrip. Oh. Jadi saut, jatuh, dia digrip di sini. Dan hitungan itu pertandingan nggak ada. Jadi si wasitnya disuruh ngitung sama Mas Imam. Oh, diminta sama Mas Imam hitung gitu. Hitung. 1, 2, 3, 8, kemudian menang, ya udah. Oh. Makanya kalau saya suka ketawa bikin itu namanya kisah legendanya Mas Imam sama Syekh Wulan itu. Itu kan di kan ditambah-tambahin banyak tuh. Ada jadi berarti ada prosesi-prosesinya dulu lah ibaratnya gitu, ada bumbu-bumbu supaya dimasukkan tuh. Ada Pak Tomo nggak ikut itu apa dalam latihan nggak ikut. Atau dipanggil sama Pak Badini nggak ikut apa-apa. Oh. Mas Imam itu mandiri. Kita latihan berkelahi ya sendiri aja. Iya, berarti dia yang menemukan Ostower. Jadi kalau latihan jurus saja kan kurang, begitu dia coba temukan dengan metode Ostowernya itu. Nah sayangnya Mas Sakti, Ostowernya sekarang ini kita juga boleh ditinggalkan. Makanya kalau ada kalahan jangan disalahkan, karena Ostower di beberapa cabang itu ditinggalkan Mas Sakti. Apa? Ostower kita ini ada beberapa cabang meninggalkan Ostower, hanya senam jurus begitu aja. Itu yang bikin jadi nggak bertanding kalahan salah satunya. Karena kalau hanya untuk menguasai gerakan aja bisa, 1 tahun ini bisa. Tapi kalau sama dengan kemampuan prestasi nggak bisa. Nah, kalau ke Mas Imam tadi kan seperti itu, kemudian ke Mas Pak Ersat. Nah, kalau ke Mas Maji yang itu kan hampir satu generasi, mungkin unit adik kelas. Mas Maji itu ya ngikuti Mas Imam. Apa katanya Mas Imam? Jadi Mas Maji itu dulu tugasnya adalah nemenin Gegot, adiknya Mas Imam. Oh. Supaya ada partnernya. Pasangan gandanya itu ya. Ke Mas Maji, Gegot ditemani itu, kalau saya ditemani sama Parno. Kebetulan kita satu SMA. Parno itu rumahnya di kabupaten juga. Istrinya. Nah, kalau yang lain kan kayak masih Mas Wid, Mas Sakti ke ITB. Itu keinginan Mas Sakti dan Mas Widarto itu atau ada campur tangan Mas
imam. Kan ada beberapa yang kayak Mas Pak Marmoto ada di UNS, ada yang di Surabaya, ada juga masuk TNI, termasuk adiknya sendiri kan misalnya, itu Ya. di oleh pelatih atur seperti itu atau? Masing-masing aja. Oh, Mas Widarto merasa punya kewajiban untuk melatih. Jadi waktu masuk tahun 62 masuk ke ITB, dia ngumpulkan teman-temannya, kemudian dilatih pencak. Makanya sampai Mas Widarto diangkat menjadi ketua pemuda seluruh ITB dulu. oh, Di sana kan ada Prisediri, ada Prisediri. semacam hal. Akhirnya semua latihan di bawah Mas Widarto dulu. oh, Kalau saya ngelanjutin aja. oh ya, karena Mas Sakti setelah Mas Widarto, Sakti. Dengan Mas Edi Asmanto ini jauh lagi, di bawah lagi. Siapa? Dengan Mas Edi Asmanto tuh di bawahnya Mas Sakti jauh lagi. Ya, Edi Asmanto itu 10 tahun di bawah saya. Oh, berarti Mas Sakti udah melanglang buana kemana-mana. Baru ada Mas Edi Asmanto. Sekarang ada Mas Edi, Profesor Edi sekarang masih. Siapa? Mas Edi, Profesor Edi Laksono yang Edi Laksono lebih bawah lagi. Iya, artinya yang masih bertahan di sana. Mas Edi Laksono. Edi itu muridnya Nugroho Sulami. Oh, Sulami. Bola panjang tuh cerita tentang. Jadi baik, terima kasih Mas Sakti ini cerita mengenang Madiun, biar kita yang luar Madiun biar tahu gitu, biar. Makasih.